Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, salam. Kita ada dalam persiapan khotbah minggu, Mazmur 62 dengan tema mengasihi Allah, melekat padanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan sumber kebenaran, Tuhan yang menuntun kehidupan kami, bersabdalah bagi kami dengan seluruh kebenaran-Mu, supaya kami mengerti akan firman yang hendak kami baca. Dan biarlah roh-Mu menaungi segala hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami menyatu di dalam pengertian-Mu dan kami berbagi di dalam kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 62, saudara bisa lihat pada Alkitab atau pada bagian layar tentang kitab Mazmur pasal 62. Perikop besarnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Ini adalah Mazmur Daud. Kitab Lembaga Alkitab Indonesia membaginya dalam 13 ayat. Nah, kita akan melihat teks ini. Kita mulai dengan bagian pendahuluan. Dalam ibadah-ibadah kita, membaca kitab Mazmur adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap minggu. Bagian puji-pujian, ada yang membaca, ada yang menyanyikan. Tetapi ada yang menarik dari setiap pembacaan kitab Mazmur. Kalau saudara perhatikan, kitab Mazmur itu memiliki keunikan, sebab kebanyakan kitab-kitab dalam perjanjian lama berbicara tentang apa kata Tuhan bagi manusia. Tetapi dalam kitab Mazmur justru kita lebih menemukan bagaimana manusia yang berbicara mengenai Tuhan dan penyertaan-penyertaannya. Dan rahasia kitab Mazmur itu juga, kalau kita mau mendalami secara mendalam, maka kita harus memahaminya dalam suatu suasana keheningan. Sehingga ketika kita membaca kitab Mazmur akan menjadi lebih bermakna, manakala kita seperti sedang berdoa. Dan dalam keheningan seperti dalam berdoa itulah kita akan menemukan bahasa dan maknanya yang sangat dalam. Salah satu contoh yang perlu direnungkan misalnya tentang konsep gunung batu. Buku Adamant karya Lisa Bifford, dia membuat penelitian tentang batu jenis apa yang dimaksud dengan dalam perjanjian lama ketika berbicara tentang gunung batu. Nah saudara, dia dalam penelitiannya dia menyebutkan bahwa gunung batu itu adamant, sejenis batu yang susunannya rapat, tidak dapat ditembus dan tidak dapat hancur. Batu itu kemudian dalam peradaban Yunani dibuat menjadi pedang, kapak, dan pisau karena sifatnya yang kuat tadi. Bisa saja batu yang dimaksud adalah adamant, namun yang pasti adalah gunung batu tidak merujuk pada sesuatu yang sifatnya metafisika atau mistis. Gunung batu itu pengandaian yang merujuk pada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan sebagai pelindung dan kubu pertahanan yang tak tergoyahkan sebagaimana sifat dari batu. Dan pengandaian itu memiliki makna simbolik. Tuhan bukan hanya sekedar yang melindungi, dia bukan hanya sekedar yang membuat kita tak tergoyahkan dalam hidup ini, tapi Tuhan lebih dari gunung batu itu sendiri. Nah saudara-saudara, mari kita mengkaji teks kita. Setelah saya membaca teks ini, menurut saya, teks ini dapat dibagi dalam dua bagian besar. Ayat 2 sampai dengan ayat 3, ayat
6 sampai ayat 9 kita baca tadi. Kemudian ayat 12 dan ayat 13 itu berkisah tentang Allah yang melindungi. Kemudian juga tentang Allah yang menyelamatkan. Dan jangan lupa dalam penekanan lain tentang Allah yang membalas kejahatan. Itu bagian pertama. Bagian pertama dari teks ini adalah berbicara tentang Allah. Tapi kedua, di dalam ayat 4 sampai 5, ayat 10, ayat 4 sampai 5, kemudian ayat 10 dan ayat 11, itu berbicara tentang aktivitas waktu orang-orang jahat, jenis kejahatan yang dialami oleh pemazmur sendiri, dan akibat bagi orang yang melakukan kejahatan. Nah, karena dua bagian ini, maka kita akan membahas satu persatu, tetapi saya memulai dengan melihat dari sisi kejahatan. Bagaimana pemazmur menulis tentang kejahatan. Pertama, dari mana kejahatan itu dimulai? Itu pertanyaan paling pokok. Pemazmur menjawabnya dalam ayat 4 dan 5. Dalam berapa lamakah, dalam bahasa Ibrani dipakai ungkapan Al-Na'at. Berapa lama? Berapa lama ini soal waktu. Jadi kejahatan dimulai ketika manusia membiasakan diri dengan aktivitas kejahatan. Saudara, tidak ada manusia yang terlahir dengan kejahatan. Rancangan penciptaan Allah itu adalah kebaikan. Tidak ada manusia yang terlahir sebagai pencuri. Tetapi jika dia membiasakan diri untuk mencuri, bukankah lama-kelamaan dia akan menjadi seorang pencuri yang handal? Seseorang penipu ulung, dia juga lahir karena kebiasaan sejak dini kan. Dia ada itu karena kebiasaan sejak dini kan. Jadi kejahatan itu jika dia menjadi sebuah kebiasaan, dia akan memiliki nafsu untuk terus meremukan dinding. Kata pemazmur, dia akan memiliki nafsu untuk terus merobohkan tembok. Dia tidak puas terhadap orang-orang yang berada di kekuasaan, sebab tekaran hati para pelaku kejahatan itu telah dipenuhi dengan kebencian dan ambisi untuk merusak dan menjatuhkan. Karena itu, berhati-hatilah. Berapa lama itu bicara tentang kebiasaan yang kita bangun. Tetapi konsep berapa lama, An-Na'at itu dia tidak hanya bicara tentang kebiasaan, tetapi dia juga menekankan tentang waktu kejahatan itu tak akan pernah abadi. An-Na'at. Dia memberi peringatan tentang daya tahan waktu dari kejahatan itu sendiri. Ketika seseorang dia ada dalam kejahatan, dia berupaya untuk meremukan dinding, merobohkan tembok, menarik orang dari kekuasaan, maka ada bahaya dinding dan tembok akan menimpanya. Ada bahaya dia bisa juga terjatuh karena dia berupaya meraih apa yang lebih tinggi. Saudara, di dunia ini kan kita mengenal ada yang namanya kejahatan yang tersistematis. Dan sejarah yang ditulis oleh para pemenang, biasanya begitu. Mereka, kebanyakan kita lihat bahwa kejahatan tersistematis itu digerakkan oleh orang-orang yang diktator.
Tetapi saudara lihat, ketika aib mereka terbongkar, mereka justru menjadi orang-orang yang dipermalukan dalam sejarah. Saudara perhatikan, di dunia ini kekuasaan diperebutkan. Tak peduli jalannya menghalalkan segala cara menjatuhkan sesama. Jika berkuasa, mereka bisa menutupi aib. Tetapi jika kekuasaan selesai, satu persatu daftar dosa akan terungkap. Dan dia juga akan menjadi catatan yang memalukan dalam sejarah. Ini peringatan bagi kita agar jangan membiasakan diri dengan kejahatan, dan sadarilah bahwa kejahatan itu pasti ada batasnya. Hal kedua, saudara, pemazmur bicara tentang jenis kejahatan yang menimpa pemazmur, menimpa dirinya. Dalam ayat 10, dia menulisnya dengan jelas. Dalam ayat 10 dan ayat 11, saudara, dia menulisnya dengan jelas. Kazab, dusta, bohong, fitnah. Kazab, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Jadi ada soal di sini, ada soal gazab, dusta, bohong, ada fitnah. Ada fitnah. Persoalannya hanya sepele. Datangnya seperti angin. Jika ditimbang dalam neraca sangat ringan, karena dusta itu kelihatannya sepele. Berita bohong, cerita dusta, fitnah itu kelihatannya sangat sepele, tetapi sangat berbahaya, kata pemazmur. Rupanya disinilah persoalannya. Pemazmur mengalami persoalan serius karena di mana-mana berita bohong itu menyebarkan informasi yang tidak berimbang tentang dirinya. Sebab ada orang bilang begini, kebohongan yang dilakukan terus-menerus lama-kelamaan akan menjadi kebenaran. Meski kebenaran yang datang dari kebohongan itu sifatnya tidak abadi. Tetapi itulah, kalau penyebar berita bohong itu dia lakukan terus-menerus, orang akan menyangka itu adalah sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudara, karena berita bohong itu dilakukan terus-menerus, maka ada dampak yang akan dihadapi oleh pemazmur. Nyawanya terancam, kedudukannya menjadi incaran. Jadi kelihatan sepele, hanya penyebar berita bohong, pemfitnah, hanya pendusta, suka mengatakan sesuatu yang berbeda. Tetapi karena ucapannya itu membuat pemazmur mengalami persoalan, dia ada dalam ancaman, nyawanya itu bisa terancam dan juga kedudukannya itu menjadi incaran. Awas saudara-saudara, penyebar dusta ada di sekitar kita. Mereka berkeliling untuk menyampaikan informasi pembohong, informasi palsu. Tapi sayangnya banyak kali orang tertipu dengan mulut para pembohong. Saya pernah membaca satu istilah Jerman, namanya Postfaktische Welt, dunia pasca data. Itu orang Jerman menyebutnya dunia pasca data, yaitu dunia yang tidak lagi melihat sesuatu pada fakta dan kebenaran, tetapi hanya pada kehebohan semata. Yang penting heboh, begitu.
Yang penting heboh. Yang penting meledak. Tetapi ujung-ujungnya adalah pembohongan. Pada bagian ketiga, ketika bicara tentang kejahatan, sebenarnya pemazmur juga menunjukkan bagi kita akibat dari kejahatan. Dalam ayat 11 misalnya, ayat 11, pemazmur menyebutnya habal, kesia-siaan. Meski kebohongan menawarkan harapan, toh dia sia-sia. Meski kebohongan membuat seseorang menjadi kaya, ia tidak akan menikmati kekayaannya, sebab ia telah membeli kebohongan dan ia harus membayar kebenaran berlipat ganda. Nah, sekarang saudara-saudara, ketika pemazmur bicara tentang kejahatan itulah, sekarang kita akan mengerti bagaimana pemazmur menampilkan figur Tuhan di dalam teks Mazmur 62 ini. Terutama kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang selalu menjadi korban dari kejahatan, diburu oleh kejahatan. Bagian pertama, Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan orang-orang benar. Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan orang-orang benar. Dalam ayat 3, pemazmur menyebut perlindungan Tuhan itu seperti Zor, gunung batu, dan seperti Misgab, kota benteng. Pengulangan ini kita dapati pula dalam ayat 7, ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8. Sebenarnya ada kaitan mulai dari ayat 6 sampai 9. Jadi semacam pengulangan. Para ahli kitab, saudara-saudara, menghubungkan gunung batu dan kota benteng dengan mengerahkan pada gunung Masada. Dan mereka bilang itu ada kaitan dengan gunung Masada. Di atas batu karang, gunung batu yang spektakuler ini, di atasnya itu orang bisa melihat Laut Mati di sebelah timur dan pegunungan Moab di luarnya. Sekitar 15 mil di sebelah barat Masada, itu adalah pegunungan Yudea dan gurun Negev yang tandus terletak tidak jauh ke selatan. Gunung Masada. Herodes pernah membangun benteng pertahanan Roma di atas gunung Masada. Kaum Selot juga menyebut gunung itu sebagai gunung pembebasan. Dan praktik ini terus berlanjut sampai di Israel modern ini. Ketika ada perekrutan tentara, mereka dibawa ke gunung Masada, diberikan senjata dan kitab Ibrani, lalu bersumpah tidak akan membiarkan Masada jatuh. Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng. Kesejajarannya adalah, kita juga bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14. Di situ disebutkan bahwa Daud pernah tinggal di gunung itu ketika Saul mencarinya. Dan dia diluputkan, gunung keleputan. Daud pernah berujar, Tuhan adalah batuku, benteng dan pembebasku. Allah adalah batuku tempat aku berlindung. Itu juga kita baca dalam Mazmur 18 ayat 2. Prinsipnya adalah gambaran tentang Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng, menunjukkan peran Allah sebagai pelindung dan penyelamat. Pelindung dan penyelamat. Bandingkan juga dengan begini. Seorang bayi, misalnya, bayi, kita semua bisa berpotensi untuk menggendongnya. Tetapi seorang bayi dia akan merasakan benar ada semacam rasa yang kuat melekat, rasa jiwa yang kuat ketika ibunya yang menggendong. Dan perhatikan,
bayi yang digendong oleh ibunya sendiri. Dia akan merasakan nyaman, kedekatan luar biasa, ada ikatan, ada kenyamanan di situ. Nah, pada bagian kedua dalam ayat 12 dan 13, pemazmur meyakinkan kita tentang Allah yang akan membalas kejahatan. Saudara, kita memang tidak menemukan pembalasan jenis apa yang akan diterima oleh para pendusta. Tetapi menariknya Daud menyebut Echad Elohim Dabar. Satu kali Allah berfirman, Zenayim Zama Os Elohim. Dua kebenaran terdengar, yaitu kuasa dan mereka akan tahu ucapan itu berasal dari Allah. Kebohongan adalah pemborosan ucapan, dan kebohongan hanya dihancurkan dengan membiasakan diri pada kebenaran firman Tuhan. Membiasakan diri mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Membiasakan diri hidup di dalam perkataan firman Tuhan. Hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Saat orang berpegang teguh pada firman Tuhan, maka dia tidak saja mengucapkan kebenaran, tetapi dia akan merasakan kuasa dari firman itu sendiri. Sebab Tuhan yang kita kenal sebagai orang-orang yang mencintai Dia, yang mau hidup di dalam firman dan hidup kita dilandasi oleh firman-Nya, kita akan makin lama akan tahu kebaikan dan kuasa-Nya. Dia melindungi dan Dia memberi kuasa-Nya bagi kita. Kita tidak tahu pembalasan apa yang akan diterima oleh para pembohong, pendusta, pemfitnah. Tetapi bisa jadi kewibawaan hidup mereka hilang, harga diri mereka hilang, karena yang menjadi pemenang dari kehidupan ini adalah mereka yang biasa mengucapkan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang aplikasi apa yang akan kita lihat dari teks kita? Tema kita adalah mengasihi Allah, melekat padanya. Mengasihi Allah, melekat padanya. Membaca tema ini, saya melihat bahwa ini semacam ajakan agar kita senantiasa memandang kepada Allah menghadapi apapun. Hal pertama dan yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu memandang pada Allah. Kejahatan dalam dunia ini seperti dua sisi mata uang. Satu sisi berisi nafsu untuk menghancurkan, dan sisi lain dia berisi kegelisahan. Entah sebelum kejahatan itu dilakukan, sampai pada kejahatan, dan usai kejahatan dilakukan pun selalu ada kegelisahan dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada damai sejahtera dalam kejahatan. Ketika manusia melakukan kejahatan, ada hanya kegelisahan dalam hidupnya. Nah, hal ini berbeda kalau manusia, saya dan saudara, memandang kepada Allah. Kita akan belajar membunuh cara pandang kita yang kebanyakan juga bermasalah karena kita suka memakai cara pandang diri, di mana cara pandang diri itu selalu berujung-ujungnya itu membinasakan kita dalam arogansi. Kita kalau kita memandang kepada Allah, kita juga sedang belajar membunuh kebergantungan kita pada cara pandang orang lain, sehingga kita tidak juga menjadi diri, dan kebanyakan cara pandang orang lain membuat kita merasa tidak berarti. Nah, di titik inilah jiwa yang melekat pada Allah akan menemukan kedamaian, ketenangan, dan keselamatan. Jiwa yang melekat pada Allah akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Ini pesan teologis yang harus menjiwai teks kita. Sebab saudara, ketika kita bicara tentang Tuhan yang menjadi pelindung dan kota benteng, gunung batu kota benteng kita, Dia yang menjaga, menaungi
penyelamat kita, memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Maka sesungguhnya semua itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Gunung batu kota benteng telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ia pernah berkata kepada Petrus, Matius 16 ayat 17 sampai 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu dia mengucapkan ucapan itu mungkin tidak bermakna bagi Petrus. Sebelum kematiannya bahkan Petrus tampil sebagai seorang yang menjadi bukan batu karang melainkan batu sandungan. Tetapi dalam peristiwa kebangkitan, ketika Tuhan sendiri membuka batu kubur, dan setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang dikatakannya ternyata benar. Petrus benar-benar tampil sebagai batu karang yang berani. Dalam kisah pencurahan Roh Kudus, kita lihat para murid seperti memiliki kekuatan. Mereka tampil kokoh batu karang yang teguh, karena daya kerja Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Mereka benar-benar seperti dilindungi, dijaga oleh Tuhan batu karang yang teguh itu. Dan jangan lupa, Wahyu pasal 2 ayat 17 mengingatkan kita bahwa tanda keselamatan kita adalah batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh yang menerimanya, saya dan saudara. Saudara, melekatlah pada Allah. Kasihilah Dia, melekatlah padanya. Dunia ini akan hadir dengan banyak rupa-rupa hal. Kebohongan, kejahatan, jiwa-jiwa orang yang penuh ambisi dan kebencian akan selalu ada di sekitar kita. Tetapi orang yang melekat pada Allah, dia akan berdiri kokoh teguh seperti gunung batu yang kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah karya Roh-Mu yang menyempurnakan segalanya dan menolong semua orang yang mau berbagi. Amin.